Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada kegiatan audiensi terkait program saya, yaitu digitalisasi sistem penjamin mutu internal berbasis balance scorecard untuk peningkatan manajemen mutu sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad Sairoji dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan program kami, yaitu secara singkat akan saya sampaikan, nanti untuk secara detailnya akan disampaikan oleh Mas Yovin. Di mana program saya ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari eh, program Kedereka yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan mitra kami yaitu PT Digiplan Global Integrasi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah harapannya kami bisa mengembangkan sistem informasi penjamin mutu internal, yaitu di sekolah Bapak Ibu, di mana harapannya dari sistem penjamin mutu internal ini Bapak Ibu sekalian di sekolahnya dapat membantu dalam proses mengorganisasikan terkait dengan dokumen-dokumen dan hal-hal yang untuk mendukung program akreditasi terutamanya Bapak Ibu. Namun harapannya itu tidak hanya itu Bapak dan Ibu, harapannya Bapak dan Ibu sekalian dapat membudayakan mutu dengan menggunakan sebuah sistem informasi tersebut. Baik, Bapak Ibu, untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dipandu oleh Mas Yohanes Harvinda dari mitra kami yaitu PT Digiplan Global Integrasi, di mana nanti Bapak Ibu akan dijelaskan terkait dengan program Kedereka kami. Untuk itu nanti yang pertama paparan dan yang kedua nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Dan harapannya Bapak Ibu juga nanti hari Selasa ya tanggal 26 26 September 2023 dapat ikut serta hadir dalam kegiatan fokus group discussion yang akan dilaksanakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Untuk selanjutnya, paparan dari kegiatan pada pagi hari ini, Saudara Yohanes Hervinda, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Seroji. Suara saya jelas? Jelas, jelas, Mas. Baik, baik. Jelas, Mas. Izin untuk share screen, Bapak Jelas, Ibu sekalian. Seroji. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oh, baik. Oke. Sebelumnya selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual melalui Zoom meeting dalam kegiatan audiensi pada hari ini, yaitu pelaksanaan audiensi Matching Fund Kedereka. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Yohanes Arkinda, mewakili mitra dari UNES PT Digiplan Global Integrasi, berkolaborasi dengan tim pengusul dari Universitas Negeri Semarang yang diketuai oleh Pak Ahmad Sairoji. Begitu. Pada hari ini izin menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan audiensi pada hari ini. Sebelumnya di dalam tim kami, selain ada Pak Sairoji sebagai ketua, ada beberapa anggota ya Bapak Ibu. Di antaranya ada Ibu Dr. Nina Oktarina dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kemudian ada Profesor Dr. Arief Yulianto dari Prodi Manajemen, kemudian ada Pak Ahmad Sehabudin dari Prodi Pendidikan Ekonomi, serta Pak Muhammad Faris Al-Hakim dari Prodi Teknik Informatika.
Nah, dalam kegiatan Kedereka ini, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sairoji tadi, kami mengangkat tema atau mengusulkan inovasi yang kami beri judul digitalisasi sistem penjaminan mutu internal berbasis balance scorecard untuk peningkatan manajemen mutu sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia. Nah, terlebih Bapak Ibu sekalian, eh, pada agenda terdekat nanti, yaitu MGD pada tanggal 26 September, Bapak Ibu akan kami undang begitu di FEB UNES, tepatnya di Aula Muhammad Hatta begitu. Dan undangan sudah kami sebarkan ke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah menerimanya. Serta nanti di bulan Oktober kami akan ada implementasi sistem digital atau inovasi kami yaitu Simakar SM di sekolah Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir, totalnya berjumlah 20 sekolah. Nah, kita lanjut saja. Baik, kita next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mengenai kegiatan, saya menjelaskan sedikit mengenai program Matching Fund Kedereka. Jadi memang program Matching Fund Kedereka ini adalah program pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu, yang merupakan program penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan sektor usaha dunia industri atau DUDI, begitu. Untuk tujuannya secara bersama-sama membentuk ekosistem kampus merdeka, merdeka belajar atau MBKM. Nah, tujuan dari Kedereka ini atau Matching Fund ini adalah membangun sinergi antar studi begitu untuk riset, untuk pengembangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memperluas dan meningkatkan dampak positif, terlebih mengenai pembiayaan begitu agar secara bersama-sama dapat mengelola dengan baik dan memberikan manfaat yang luas. Kemudian yang ketiga, mendorong penciptaan produk ataupun jasa yang inovatif untuk diproduksi secara massal, Bapak Ibu. Jadi seperti program kami memproduksi Simakar SM yang nantinya Bapak Ibu bisa merasakan atau menggunakannya sebagai sistem penjaminan mutu internal Bapak Ibu sekalian secara digital. Nah, kemudian yang keempat adalah tujuannya mendorong perguruan tinggi serta DUDI untuk membangun bisnis atau membangun unit bisnis begitu berbasis iptek dan juga wirausaha. Dan yang terakhir adalah menjadi ajang program MPKM begitu. Jadi kegiatan ini bisa menjadi sarana mahasiswa untuk melaksanakan magang MPKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini atau matching fund ini dibagi menjadi dua skema. Jadi ada skema A dan skema B. Nah, kebetulan di sini kami mengikuti skema A, Bapak Ibu, di mana tujuan dari skema A adalah kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Nah, inovasi yang kami hasilkan adalah sistem Simakar SM untuk sekolah dan madrasah di Indonesia. Begitu. Selanjutnya, tim kolaborasi antara UNES dan mitra yaitu PT DJI mengembangkan upaya digitalisasi Bapak Ibu, yaitu digitalisasi sistem penjaminan mutu internal atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu istilah SPMI begitu. Nah, ini kami buat digitalisasinya berbasis website. Jadi kami buatkan aplikasi atau sistem di dalam website begitu yang mengacu pada standar IASP 2020 yang dikeluarkan Bank SM. Nah, sistem ini kami harapkan dapat memberikan gambaran nantinya kepada Bapak Ibu sekalian terkait peta mutu pendidikan, baik itu kepada kepala sekolah atau pimpinan, kepada wakil kepala sekolah gitu ya, terutama wakil kepala sekolah penjaminan mutu, sehingga nantinya dapat membantu pengambilan kebijakan serta alokasi sumber daya yang tepat begitu. Nanti jika Bapak Ibu tidak tahu apa yang ingin ditingkatkan, justru itu menjadi masalah. Nah, harapannya dengan sistem ini Bapak Ibu jadi lebih tahu dengan jelas mana yang harus ditingkatkan melalui sistem kami. Nah, puji syukur Bapak Ibu, ide inovasi kami ini disambut baik oleh tim verifikator Matching Fund Kedereka, sehingga pada tanggal 24 Juni 2023, ketika kami melaksanakan presentasi di Tangerang, begitu, tim verifikator menerima dengan baik inovasi kami, sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan ini kepada sekolah Bapak Ibu semua nantinya. Begitu. Nah, izin Bapak Ibu, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, sedikit latar belakang, mengapa kami bisa mengambil tema ini. Jadi Bapak Ibu, secara umum begitu,
Indonesia memiliki visi yang besar begitu ya di tahun 2045 di mana Indonesia akan menyongsong usia emas dan salah satu pilar visinya adalah keberhasilan pembangunan manusia melalui dunia pendidikan. Nah, namun yang kami pelajari atau kami riset, masalah yang terjadi di dunia pendidikan tentu sangat banyak Bapak Ibu. Adanya ketimpangan antara daerah di Jawa, di Kalimantan, di Papua, ini menjadi hal yang sangat krusial saat ini. Oleh karenanya, penting untuk memperhatikan standarisasi. Dan pemerintah melalui Ban SM begitu mengeluarkan standar IASP terbaru 2020 yang digunakan untuk penilaian akreditasi. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kami lihat-lihat ternyata sama saja ini dengan konsep balance scorecard kalau secara internasional. Nah, kemudian kita berbicara data, Bapak Ibu, di mana hasil akreditasi satuan pendidikan di tahun 2021 menunjukkan kualitas pendidikan yang cukup signifikan, perbedaan kualitas yang cukup signifikan, di mana mayoritas satuan pendidikan masih terakreditasi B itu sekitar 50,4%, sedangkan yang A hanya 22,8%. Ini tentu dari hasil riset kami secara lebih jauh, ini adalah hasil dari rendahnya penerapan budaya mutu serta rendahnya kesadaran implementasi SPMI yang ada di sekolah dan madrasah di Indonesia. Nah, kemudian kendala implementasi yang salah satu kendalanya misalnya adalah standar nasional pendidikan belum tersosialisasi secara merata. Mungkin kita yang di Jawa cukup mengerti dengan 8 SNP begitu ya, tetapi belum tentu saudara-saudara kita yang ada di Papua, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, belum tentu mengerti standar nasional pendidikan. Mereka saja mungkin masih berpikir tentang gaji atau tentang mengajar begitu ya. Tapi kita di sini sudah sejauh berpikirnya, tapi mereka belum. Nah, salah satu kendala-kendala ini atau kendala-kendala lainnya inilah yang menjadi apa namanya motivasi kami untuk menciptakan suatu digital tools Bapak Ibu sehingga mudah diakses harapannya untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan SPMI berbasis kebutuhan jangka panjang yang nantinya dapat memberikan manfaat dalam pusat monitoring, evaluasi serta peningkatan mutu. Nah, oleh karena itu, dari rumusan masalah tadi, Bapak Ibu, kami akhirnya menciptakan inovasi, yaitu sistem manajemen kinerja sekolah, atau disebut dengan SIMAKER SM, yang kami gunakan berbasis website, atau kami ciptakan berbasis website. Nah, di sini kami bekerja sama antara UNES dan DJI, di mana UNES memiliki peran dalam penyiapan tahap studi literatur, kemudian menyiapkan pakar, serta menggandeng stakeholders. Jadi kami sudah kulon nuwun dulu sebelumnya ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian juga kami sudah kemarin audiensi ke Ban SM untuk melaksanakan kegiatan ini juga. Nah, dari kami pihak perusahaan PT DJI ini melakukan analisis dari standar IASP serta melakukan pembuatan sistem. Nah, upaya kolaborasi ini kami harapkan dapat meningkatkan komitmen Bapak Ibu semua dan dalam pelaksanaan SPMI serta dapat menggunakan SIMAKER SM ini menjadi sarana atau digital tools yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah apa namanya gambaran begitu ya mengenai SIMAKER SM sebagai mitra penjaminan mutu. Jadi SIMAKER SM ini kami harapkan dapat memberikan manfaat sebagai pusat monitoring tadi dan menjadi evaluasi kinerja mandiri dalam siklus SPMI Bapak Ibu. Serta persiapan akreditasi sekolah. Dalam siklus SPMI Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan atau disingkat PPEPP. Nah, ini semua sebenarnya penting untuk Bapak Ibu lakukan sebagai persiapan Bapak Ibu untuk akreditasi. Begitu. Nah, di dalam SIMAKER SM ini akan memfasilitasi aktivitas antara admin begitu, kemudian antar sekolah dan juga auditor. Nah, aktivitas-aktivitas yang rutin ini akan menciptakan perubahan, harapannya akan menciptakan perubahan-perubahan kecil begitu ya, yang berkelanjutan. Dan harapannya nanti visualisasinya akan terbentuk melalui spiderweb. Nah, spiderweb ini kemudian akan memberikan gambaran kepada pimpinan mana indikator-indikator yang masih lemah
atau indikator-indikator yang masih kuat yang mana. Nah, setelah itu maka sekolah dapat melakukan atau menetapkan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sehingga harapannya Bapak Ibu jika punya uang yang terbatas, uang tersebut dialokasikan kepada upaya-upaya peningkatan indikator yang lemah begitu. Kita ketahui misalnya indikator yang lemah adalah eh, apa namanya kurikulum begitu. Nah, upaya kita adalah meningkatkan mutu guru ataupun pelatihan kepada guru untuk meningkatkan misalnya kurikulumnya atau secara lebih luas atau secara lebih khusus misalnya terjadi bully di sekolah. Nah, bagaimana action plan kita atau tindakan setelah itu kepada siswa misalnya untuk melakukan pendampingan secara psikologis misalnya untuk menurunkan angka bully di sekolah. Nah, ini juga dinilai Bapak Ibu ya di dalam akreditasi. Nah, nanti secara lebih luas lagi, jika Bapak Ibu sudah mengetahui mana yang lemah, maka tim dari UNES yang menyiapkan pakar, kemudian dari tim mutu sekolah dari kami PT DJI, maka akan membantu Bapak Ibu dalam hal pelatihan peningkatan mutu dan SDM di indikator-indikator yang masih lemah. Begitu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Simakar SM, Bapak Ibu. Jadi, kami sudah membuat sistemnya, sudah jadi sesuai dengan standar SD, SMP, SMA, dan SMK, begitu ya. Kalau SMK ada standar kekhususan, ini sudah kami sesuaikan, kemudian SD ada standar-standar tambahan, begitu, itu sudah kami sesuaikan semua. Jadi, tinggal menyesuaikan saja. Nah, di dalam sistem ini, Bapak Ibu semua bisa melakukan penyimpanan dokumen. Jadi dokumen-dokumen Bapak Ibu setiap tahun itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Nah, ini bisa disimpan setiap tahunnya di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu juga setiap tahun kan harus melaksanakan penjaminan mutu internal. Maka dilakukanlah audit mutu internal. Nah, audit mutu internal ini bisa dilakukan di sistem kita. Jadi ada auditor di situ nantinya. Auditor internal yang Bapak Ibu siapkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan kepada kepala sekolah dalam bentuk apa? Dalam bentuk report. Nah, inilah report yang kami keluarkan dalam Simakar SM, Bapak Ibu. Jadi report ini tentu akan sangat berguna bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakasek, dan pimpinan, sehingga mengetahui secara tepat kondisi kesehatan mutu dari sekolahnya masing-masing ya, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan tadi yang dan rencana tindak lanjut yang tepat begitu. Nah, secara umum kita tentunya akan mendapatkan masing-masing manfaat Bapak Ibu, baik itu dari pengusul yaitu UNES, dari kami sebagai mitra, dan juga sekolah dan madrasah yang Bapak Ibu saat ini mengabdi ya. Jadi melalui 3 kegiatan yaitu peningkatan awareness dan penguatan mutu, kemudian implementasi Simakar SM sekolah Bapak Ibu, dan nanti akan ada layanan inkubasi dan pembinaan SPMI menuju akreditasi. Maka kami harapkan Bapak Ibu semua dapat manfaatnya begitu ya, yaitu meningkatkan kesadaran pelaksanaan SPMI, manajemen dan budaya mutu, dan pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan mutu serta nilai akreditasi Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini adalah tahapan dari aktivitas kedereka kami Bapak Ibu. Jadi tahap pertama kami sudah melakukan riset, desain dan development di tanggal 17 sampai 25 Agustus. Kemudian di tahap kedua yaitu testing Simakar SM pada tanggal 25 sampai 7 September. Nah, tujuannya dari testing ini adalah menguji program Simakar SM ini secara menyeluruh sehingga memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan data dari Bapak Ibu semua nantinya. Begitu. Jadi tidak perlu ragu lagi jika Bapak Ibu ingin upload, ini sudah kami testing begitu ya, sudah kami apa namanya cek keamanan datanya, dan nanti kami harapkan Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk uh, upload data di dalam sistem yang kami siapkan. Dan yang ketiga, ini ketiga dan keempat ini adalah program lanjutan kami, yaitu ketiga kami melaksanakan FGD nantinya untuk melakukan pengenalan Simakar SM, kemudian soft launch platform mutusekolah.id, serta mengenalkan program CSR kami, yaitu gerakan 100 sekolah bermutu berbasis digital, gratis begitu, di hari Selasa 26 September 2023 bertempat di Aula Muhammad Hatta FIB UNES. Untuk undangan sudah kami sampaikan juga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu,
kita akan melaksanakan implementasi sistem di 20 sekolah dan madrasah terpilih, yaitu sekolah yang dan madrasah yang Bapak Ibu yang kami undang hari ini, yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan ini akan kami laksanakan rencananya di antara tanggal 2 sampai 31 Oktober 2023. Nah, kita lanjut mengenai rundown dari FGD sendiri. Jadi ini sekilas mengenai rundown FGD di hari Selasa nanti. Jadi di hari Selasa nanti kami turut mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Provinsi untuk memberikan sambutan, serta kami juga mengundang 100 sekolah, termasuk Bapak Ibu sekalian, dan madrasah begitu ya, dari jenjang SD sampai SMK yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya sebagai peserta. Untuk mengisi materi, kami mengundang perwakilan dari BAN-SM Provinsi Jawa Tengah serta BBPMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah untuk memaparkan materinya masing-masing sesuai dengan tema yang sudah Bapak Ibu lihat. Nah, pada FGD kali ini kami juga mengundang Bapak Ibu sekolah, kami mengundang Bapak Ibu gitu ya, kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah, penjaminan mutu ataupun perwakilan guru begitu ya sebagai target utama. Nanti harapannya dari sesi diskusi yang ada di FGD ini, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penjaminan mutu yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan nantinya di sekolah masing-masing. Metode terbaiknya seperti apa? Nah, pada sesi terakhir di jam 11 begitu sampai jam 11.30, kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan registrasi untuk ikut program CSR kami, Gerakan 100 Sekolah Bermutu Berbasis Digital. Ini akan kami laksanakan secara gratis nantinya. Nah, ini adalah daftar 80 sekolah peserta FGD. Jadi selain Bapak Ibu sekalian, ada 80 sekolah lain yang sudah kami undang sebagai peserta FGD. Nah, 80 sekolah ini ada di Kota Semarang dan sekitarnya, dan ini kami prioritaskan yang akreditasinya, mohon maaf, masih B sama C begitu. Untuk Bapak Ibu semua, nanti mungkin bisa diskusi dengan sekolah-sekolah tersebut, atau nanti dari sekolah-sekolah ini bisa mendapatkan manfaat begitu ya, sehingga nanti lebih tepat sasaran, Bapak Ibu bisa berbagi sharing ilmu. Kemudian nanti juga pimpinan mereka atau kepala sekolah dari sekolah-sekolah ini dapat berdiskusi lebih jauh untuk merencanakan peningkatan mutu di sekolah-sekolah mereka. Jadi kita Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab untuk cara bersama-sama meningkatkan mutu, begitu tidak hanya kita berdiri sendiri, tapi juga harapannya berdampak kepada sekolah-sekolah sekitarnya atau sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Semarang. Nah, kita lanjut ke kegiatan visitasi implementasi Simakar SM yang nanti akan kami lakukan di bulan Oktober di sekolah Bapak Ibu semua ya. Jadi 20 sekolah ini atau 20 sekolah yang saat ini kami undang untuk audiensi, ini akan menjadi sasaran kami melakukan visitasi implementasi Simakar SM. Nah, kegiatan yang kami lakukan itu ada dua, Bapak Ibu, secara utama atau secara umum. Yaitu yang pertama adalah kami memberikan materi mengenai pentingnya sistem penjaminan mutu internal untuk diterapkan sebagai upaya peningkatan budaya mutu. Serta yang kedua, kami akan memberikan bimbingan teknis penggunaan Simakar SM kepada pimpinan, kemudian jajaran Dewan Guru dan staf yang sudah Bapak Ibu nanti siapkan nantinya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk bagi sekolah begitu ya, tentunya pengenalan dan peningkatan budaya mutu serta SPMI secara digital melalui penggunaan Simakar SM. Dan yang kedua tentunya kami memberikan secara gratis Bapak Ibu selama 1 tahun untuk Bapak Ibu menggunakan sistem Simakar SM ini sebagai sistem penjaminan mutu Bapak Ibu. Begitu. Kemudian bagi tim kami tentunya tim Pendereka adalah kami bisa mendapatkan sarana untuk Bapak Ibu bisa memberikan feedback atau masukan terkait sistem kami begitu ya, dan kami bisa melihat tingkat keberterimaan dari Simakar SM ini, sehingga nanti kami bisa meningkatkan layanan ataupun bisa meningkatkan fitur-fitur yang ada di dalam Simakar SM. Nah, ini Bapak Ibu daftar 20 sekolah atau madrasah yang saat ini ada ya, atau yang kami pilih untuk visitasi implementasi Simakar SM. Jadi untuk kita sebutkan salah satu di SD Sekaran Negeri 1 Sekaran, ini akan rencana visitasi di hari Senin 2 Oktober 2023 dan terakhir rencananya kami akan visitasi di SMK Pelayaran Akwelni Semarang
di hari Jumat 27 Oktober 2023. Nah, mohon Bapak Ibu yang hadir di sini bisa melihat daftarnya, begitu ya, daftar kegiatan visitasi serta jadwalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sekiranya Bapak Ibu ingin menggeser tanggal itu bisa konfirmasi nanti di grup ataupun bisa WA Pak Sairoji gitu ya. Untuk nomornya di 0813 9150 1189 atau bisa cari di grup WA nanti. Nah, Bapak Ibu, setelah kegiatan matching fund atau kedereka yang sudah selesai di bulan Oktober, maka jangka panjangnya apa? Nah, jangka panjang kami sudah menyiapkan CSR tadi, yaitu CSR Gerakan 100 Sekolah Bermutu Berbasis Digital. Nah, sasarannya ini adalah sekolah yang tadi 80 sekolah, Bapak Ibu. 80 sekolah yang B atau C ini akan kami arahkan untuk mengikuti program ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Bapak Ibu nanti sebagai 20 sekolah terpilih ini bisa menjadi mentor atau percontohan bagi sekolah-sekolah lain tadi ya untuk menggunakan Simaker SM sebagai digital tools penjaminan mutu internal. Atau nanti dalam penyiapan dokumennya Bapak Ibu bisa memberikan sharing, oh Bapak Ibu ini loh format yang benar misalnya dalam hal bukti-bukti absen atau format-format RPS dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa memberikan referensi kepada sekolah-sekolah tersebut. Karena harapannya Bapak Ibu bisa memberikan dampak untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kota Semarang khususnya. Nah, Bapak Ibu, izin mengenalkan terkait platform kami yaitu mutusekolah.id. Jadi, secara luas kami membuat platform mutusekolah.id ini sebagai platform terpadu satu pintu untuk Bapak Ibu jadikan mitra untuk peningkatan mutu sekolah. Layanan utama kami ada pendampingan, kemudian ada pelatihan kepala sekolah, leadership dan manajemen skill. Kemudian untuk layanan suplemen mutu kami ada tata kelola mengenai laboratorium. Jika Bapak Ibu ada laboratorium itu bisa kami bantu untuk misalnya terakreditasikan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin menuju zona integritas itu bisa kami bantu juga. Dan banyak pakar-pakar kami, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya selain mutu sekolah, kami juga bergerak di segmen pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu mungkin bingung mau pakarnya dari mana, kami sudah ada pakar-pakar. Baik itu dari perguruan tinggi dan dari sekolah nantinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kami membangun sebuah manajemen mutu, begitu ya. Jadi harapannya kalau misalnya beberapa platform lain atau layanan lain biasanya harus atau misalnya tujuan akhirnya langsung akreditasi atau tujuan akhirnya langsung sertifikasi. Kami harapannya di sini menguatkan dulu fondasinya. Jadi dari internal Bapak Ibu harus sudah paham dulu mengenai budaya mutu, mengenai SPMI dan akreditasi. Kemudian kita sasarkan secara strategis SDM-nya sesuai dengan job desk-nya, kemudian kita lihat budaya mutunya apakah sudah konsisten atau belum, dan baru setelah itu kita berbicara tentang akreditasi. Karena kita tidak bisa berbicara hasil akreditasi ataupun sertifikat ataupun uh, nilai begitu ya jika kita tidak kuat fondasinya atau budaya mutunya. Itu yang kami bangun atau visi misi yang kami terapkan selama ini di perusahaan kami. Nah, ini sedikit mengenai layanan platform mutu sekolah secara detail begitu. Ada 6 program bulan kami. Kemudian kami juga memiliki layanan untuk institusi sekolah, kepala sekolah dan guru serta siswa. Kami juga bekerja sama dengan beberapa platform lain atau perusahaan lain sehingga nanti Bapak Ibu jika ada kebutuhan-kebutuhan kami bisa link and match dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kami juga ada sistem digital atau sistem aplikasi lain begitu ya Bu. Selain Simakar ada juga LMS serta sistem persuratan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami nanti. Nah, ini salah satu event terbaru kami yaitu event bersama platform lain yang tadi kami sebutkan ada Ikram, kemudian ada Foya begitu bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan. Ini kami laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 kemarin dengan judul Pelatihan Leadership dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Nah, sasarannya ini adalah kepada 35 sekolah dan madrasah yang ada di Kota Tangerang Selatan.
Ini dihadiri sekitar 40 guru dan 80 siswa-siswi. Dan pada kegiatan ini kami menghadirkan pakar kami yang sudah kami ajak kerjasama begitu, yaitu Ibu Dokter Ahlis Koidah Nur untuk memberikan materi kepada para dewan guru serta pimpinan yang ada di sini. Begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Bu Ahlis ya. Beliau adalah pengawas SMK yang ada di Kota Semarang, Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu pakar kami yang sudah kami ajak kerjasama. Nah, ini pakar kami, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada Pak Karyono Natar. Jadi beliau ini adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Pasawaran Lampung. Beliau punya channel YouTube, Bapak Ibu, info pendidikan yang ada di YouTube, sekitar 50.000 subscriber. Nah, beliau ini sering memberikan sharing terkait update di sekolah, pendidikan sekolah, akreditasi, penjaminan mutu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung Pak Karyono ini melalui kami. Jadi mungkin Pak Karyono bisa memberikan nanti manfaat kepada Bapak Ibu semua secara lebih jelas begitu ya ketika kami hubungkan antara Bapak Ibu semua dengan pakar kami. Wah, demikian juga dengan Bu Alis. Bu Alis ini adalah pengawas SMK di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Tengah. Nah, pakar-pakar kami juga ada di mutuperguruantinggi.id atau di segmen pendidikan tinggi. Nah, ini bisa memberikan juga manfaat kepada Bapak Ibu semua terkait leadership ataupun penjaminan mutu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sesi terakhir, kita akan melaksanakan atau melanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait FGD ataupun nanti teknis implementasi di sekolah seperti apa, monggo kami persilakan. Monggo Bapak Seroji, apakah ada di tempat? Oke. Mungkin Bapak Ibu langsung saja, jika ada pertanyaan. Terima kasih Mas Yohanes. Suara saya Oke. terdengar enggak, nggih? Halo? Jelas, jelas Bu. Oke, jelas. Nggih, perkenalkan saya Hedi Prastiani dari SMP Negeri 11 Semarang. Terima kasih sekali UNES telah mengundang kami untuk ikut bagian dari program ini. Itu yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, lanjutan penyimpanan arsip-arsip sekolah yang berada di Simager itu apa hanya 1 tahun, Mas? Karena tadi kan gratis 1 tahun gitu. Oke. Kemudian kelanjutannya bagaimana? Itu pembiayaannya itu sekolah atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian apakah di web itu juga menyediakan item-item yang apa namanya? Yang dibutuhkan untuk SPMI dari pemetaan mutu, kemudian penyusunan rencana peningkatan mutu, kemudian implementasi dan sebagainya, yang diantaranya butuh umpan balik dari pelanggan, misalkan perspektif pelanggan dan sebagainya, sebagai bagian dari pengguna jasa layanan sekolah itu kan mau tahu kepuasannya kan dari mana gitu kan, jadi mungkin itu juga disediakan supaya apa namanya tagihan yang ada di web itu matching begitu dengan data-data yang diambil sekolah di lapangan begitu. Kemudian apa namanya untuk sekolah kami kebetulan di bulan Oktober itu ada PKKS begitu. Jadi memang selama ini secara manual gitu ya, untuk mengukur sejauh mana sekolah itu sudah menjamin itu, ya kami itu penilaiannya dari tahunannya PKKS kemudian diakreditasi gitu. Jadi kalau yang bisa dilihat progresnya di web memang belum apa ya, belum ada begitu ya yang secara umum dipakai serentak begitu dari kementerian. Jadi mohon penjelasannya Mas Yohanes. Mungkin kalau ada yang belum saya pahami nanti saya bisa tanyakan kembali. Terima kasih. Ya, ya pertanyaan pertama tadi ya mau sebelumnya terima kasih Bu Heti dari SMP 11 Semarang sudah
bertanya begitu. Ini juga mungkin diperhatikan untuk Bapak Ibu semua. Jadi tadi kami sudah menawarkan ada program ataupun rencananya Simakar SM ini akan diterapkan 1 tahun gratis begitu ya. Nah pasca 1 tahun itu apakah programnya mau seperti apa? Jadi sistem ini memang kami gratiskan Bapak Ibu selama 1 tahun kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Nanti untuk program selanjutnya atau tahun selanjutnya itu akan kami berikan apa namanya biaya biaya. Jadi untuk biayanya tidak tidak mahal Bapak Ibu. Jadi sekitar yang paling murah sekitar 3 juta per tahun Bapak Ibu, 3 juta per tahun. Dan yang Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu dapatkan adalah penyimpanan sekitar 5 giga, 5 giga untuk satu sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perpanjangan dengan membayar sejumlah retribusi tadi atau sejumlah tarif tadi. Kemudian Bapak Ibu untuk data-datanya misalnya Bapak Ibu yang sudah yang tidak ingin melanjutkan seperti apa. Nah, untuk data-datanya nanti akan kami backup kemudian akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu nantinya. Nanti data-data yang ada di website atau di server kami akan kami hapus begitu sehingga nanti kami tidak bisa mengakses lagi. Karena itu data-data internal Bapak Ibu sekalian. Jadi akan kami bantu backup dan kami akan kirimkan ke Bapak Ibu sebagai arsip. Dan nanti akan tentunya tidak akan kami lanjutkan begitu. Tapi nanti jika Bapak Ibu di tahun ketiga atau tahun keempat ada apa namanya ada keinginan untuk melanjutkan pembelian begitu, ini akan kami mungkin dari tim marketing akan memberikan harga khusus untuk 20 sekolah pertama. Ini kan hitungannya 20 sekolah pertama yang melaksanakan atau menerapkan Simakar SM ini. Ya, harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan harga khusus nantinya. Nah, kemudian nanti mengenai fitur-fitur, ya terima kasih Bu Heti tadi terkait fitur-fitur memang selama ini yang sudah kami kembangkan hanya di fitur evaluasi Bapak Ibu. Jadi kalau siklus PPEPP kan ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan begitu ya. Nah, yang baru kita fasilitasi adalah di pengumpulan dokumen, ibaratkan pengumpulan dokumen jadi upload-upload dokumen, kemudian verifikasi atau self-evaluation oleh Bapak Ibu sendiri sebagai user guru begitu yang melakukan upload data tadi, dan juga nanti di verifikasi ulang oleh auditor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harapannya ada auditor internal, nah itu diverifikasi ulang. Dan setelah diverifikasi ulang dan diberikan nilai yang betul begitu ya, atau yang sudah diverifikasi, maka muncullah spider web atau report begitu. Nah, baru sebatas itu Bapak Ibu. Jadi tadi ada 3, yaitu pengumpulan, kemudian verifikasi, dan selanjutnya adalah laporan atau report. Nah, untuk dokumen-dokumennya sendiri, memang itu aktivitasnya masih di luar sistem kami. Jadi misal ada pengumpulan dokumen tracer studi ataupun penilaian kepuasan stakeholder, itu masih Bapak Ibu lakukan secara manual ya sementara begitu. Kemudian ada lagi Bu Yeti? Ada Mas. Kalau begitu sama dong, tidak ada yang membuat jenengan menjadi pilihan yang paling baik. Kalau akhirnya kami di sekolah juga mengkreat sendiri kan begitu. Kami kan juga diberi web yang dari dinas kan begitu. Kemudian untuk maintenance-nya itu sekolah mengupload sendiri atau ada dari pihak apa namanya KDRIK yang membantu untuk maintenance-nya gitu. Karena nun sewu ada kadang-kadang web itu yang maintenance-nya susah begitu. Kalau kami itu bisa saja kan Pak, maaf Mas, kita sekolah bisa membuat web sendiri yang apa namanya yang sebagai SPMI yang kita bisa membeli domain dengan lebih murah tahunannya kan begitu. Jadi kita bisa membuat halaman-halaman di web itu tersendiri kan begitu. Jadi kalau di tempatnya Mas Simakar itu juga tidak memberikan yang lebih mudah bagi kami untuk memamerkan gitu ya tingkat kemajuan di sekolah kami. Nah terus keunggulan yang bisa menjadikan kami akan berlangganan di Simakar itu apa gitu Mas? Terima kasih. Baik. Oh, baik. Ya, mungkin itu akan kami terima sebagai masukan Bapak Ibu semua. Jadi memang ini masih
apa namanya di pengembangan sistem kami ini masih sesuai dengan proposal yang kami ajukan ke Kedereka atau ke kementerian waktu itu. Jadi sebatas itu lingkupnya. Tapi itu dia tujuan dari implementasi ini atau testing ini adalah kami mendengar masukan seperti ini dari Bapak Ibu semua. Kira-kira adakah fitur yang bisa kami kembangkan atau tambahkan dalam sistem? Karena kami kan dari kacamata sebuah perusahaan ya Bapak Ibu, mungkin kacamata kami sempit. Nah, Bapak Ibu yang punya pengalaman dan jam terbang tinggi di sini mengenai penjaminan mutu di sekolah, nah harapannya seperti tadi bisa memberikan informasi terkait apa namanya peningkatan yang bisa kami lakukan. Ya, terima kasih Bu Heti. Nanti akan coba dalam 1 tahun ini tentunya dari implementasi yang nantinya akan dilaksanakan secara gratis itu akan kami tingkatkan. Nanti pada akhir tahun dari peningkatan-peningkatan tadi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu atau tidak, nanti keputusannya kami kembalikan kepada sekolah masing-masing. Apakah sudah sesuai harapan atau tidak? Gitu. Enggak mungkin Iya, Mas, terima dilanjut. kasih. Ya. Oke, terima kasih juga. Monggo, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik Bapak Ibu izin menambahkan terkait dengan program kami, nggih, Bapak Ibu. Program kami ini adalah sebenarnya bentuk kolaborasi dari Universitas Negeri Semarang beserta apa namanya mitra kami yaitu PT DJI. Harapannya dari sistem ini nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya di dalam proses penjaminan mutu internal sekolah. Pada kegiatan ini juga kami telah sudah melakukan riset ya riset yang telah dilakukan tim kami yaitu tim Kedereka dan pada akhirnya mengembangkan sebuah sistem dari luaran Kedereka ini dari kementerian itu harapannya juga nanti dapat digunakan di masing-masing sekolah karena ketika mengembangkan sebuah sistem itu juga diperlukan yang namanya database, maintenance dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk tahap proses ini, Bapak Ibu yang terpilih di 20 sekolah ini masih mendapatkan terkait dengan sistem ini secara free seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa namanya kebermanfaatan selanjutnya apakah Bapak Ibu nanti mau melanjutkan atau tidak itu sudah di tangan Bapak Ibu semuanya. Kami dari tim Kedereka berupaya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan sistem penjamin mutu internal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu tambahan saya, Mas Yovin. Apakah dari Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan? Tadi dari Pak Hindarto, nggih, yang izin untuk raise hand tadi. Halo, Pak Hindarto, apakah masih berada di Zoom? Hindarto dari SM, Pak Hindarto dari SMK Apel nih. Halo, Pak. Suara saya terdengar apa tidak, Pak? Terdengar namun Oke. masih putus-putus, Bapak. Belum clear atau belum jelas. Mungkin bisa Suaranya terdengar, Pak. halo. Kelihatannya Pak Hendarto terkendala sinyal. Iya, Bapak Ibu sinyalnya kita. kurang. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan, dipersilahkan. Cukup jelas Bapak Ibu penjelasan dari kami. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan terkait dengan audiensi pada pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa bertemu secara langsung di aula Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menghadiri kegiatan FGD yang merupakan sebuah rangkaian dalam kegiatan Kedereka kami. Saya rasa cukup ya, Mas Yovin, ada yang ingin ditambahkan, Mbak Rosa? Mungkin terakhir sesi dokumentasi, Pak. Oh iya, sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, sesi dokumentasi untuk dapat menyalakan eh, kameranya untuk kita foto bersama, nggih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu telah menyalakan kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Nanti saya akan ambil gambarnya nih Bapak dan Ibu. Nggih. Nanti juga bisa dibantu ya Mas Yovin untuk Oke. kita screenshot. Baik, Bapak dan Ibu, saya ambil gambar mulai sekarang. 1, 2, 3. Baik, lagi Mas Yovin. Oke. Ya, Tapi sebenarnya oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di hari Selasa nanti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mudah-mudahan ikhtiar kita, langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita dalam rangka selalu meningkatkan mutu dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, Bapak Ibu, izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Sehat selalu Bapak Ibu. 2 menit lagi nggih, Bapak Ibu. Kita mulai sambil menunggu Bapak Ibu peserta yang lain.
Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 9.05, maka kegiatan audiensi pada pagi hari ini saya mulai nggih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada kegiatan audiensi terkait program saya, yaitu digitalisasi sistem penjamin mutu internal berbasis balance scorecard untuk peningkatan manajemen mutu sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad Sairoji dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan program kami, yaitu secara singkat akan saya sampaikan, nanti untuk secara detailnya akan disampaikan oleh Mas Yovin. Di mana program saya ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari eh, program Kedereka yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan mitra kami yaitu PT Digiplan Global Integrasi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah harapannya kami bisa mengembangkan sistem informasi penjamin mutu internal, yaitu di sekolah Bapak Ibu, di mana harapannya dari sistem penjamin mutu internal ini Bapak Ibu sekalian di sekolahnya dapat membantu dalam proses mengorganisasikan terkait dengan dokumen-dokumen dan hal-hal yang untuk mendukung program akreditasi terutamanya Bapak Ibu. Namun harapannya itu tidak hanya itu Bapak dan Ibu, harapannya Bapak dan Ibu sekalian dapat membudayakan mutu dengan menggunakan sebuah sistem informasi tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dipandu oleh Mas Yohanes Harvinda dari mitra kami yaitu PT Digiplan Global Integrasi, di mana nanti Bapak Ibu akan dijelaskan terkait dengan program Kedereka kami. Untuk itu nanti yang pertama paparan dan yang kedua nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Dan harapannya Bapak Ibu juga nanti hari Selasa ya tanggal 26 26 September 2023 dapat ikut serta hadir dalam kegiatan fokus group discussion yang akan dilaksanakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Untuk selanjutnya, paparan dari kegiatan pada pagi hari ini, Saudara Yohanes Hervinda, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Seroji. Suara saya jelas? Jelas, jelas, Mas. Baik, baik. Jelas, Mas. Izin untuk share screen Bapak Jelas, Ibu sekalian. Seroji. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oh, baik. Oke. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual melalui Zoom meeting dalam kegiatan audiensi pada hari ini, yaitu pelaksanaan audiensi Matching Fund Kedereka. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Yohanes Arpinda, mewakili mitra dari UNES PT Digiplan Global Integrasi, berkolaborasi dengan tim pengusul dari Universitas Negeri Semarang yang diketuai oleh Pak Ahmad Sairoji. Begitu. Pada hari ini izin menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan audiensi pada hari ini. Sebelumnya di dalam tim kami, selain ada Pak Sairoji sebagai ketua, ada beberapa anggota ya Bapak Ibu. Di antaranya ada Ibu Dr. Nina Oktarina
dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kemudian ada Profesor Dr. Arief Yulianto dari Prodi Manajemen, kemudian ada Pak Ahmad Sehabudin dari Prodi Pendidikan Ekonomi, serta Pak Muhammad Faris Al-Hakim dari Prodi Teknik Informatika. Nah, dalam kegiatan Kedereka ini, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sairoji tadi, kami mengangkat tema atau mengusulkan inovasi yang kami beri judul digitalisasi sistem penjaminan mutu internal berbasis balance scorecard untuk peningkatan manajemen mutu sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia. Nah, terlebih Bapak Ibu sekalian, pada agenda terdekat nanti, yaitu MGD pada tanggal 26 September, Bapak Ibu akan kami undang begitu di FEB UNES, tepatnya di Aula Muhammad Hatta begitu, dan undangan sudah kami sebarkan ke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah menerimanya. Serta nanti di bulan Oktober kami akan ada implementasi sistem digital atau inovasi kami, yaitu Simakar SM di sekolah Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir, totalnya berjumlah 20 sekolah. Nah, kita lanjut saja. Baik, kita next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mengenai kegiatan, saya menjelaskan sedikit mengenai program Matching Fund Kedereka. Jadi memang program Matching Fund Kedereka ini adalah program pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu, yang merupakan program penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan sektor usaha dunia industri atau DUDI, begitu. Untuk tujuannya secara bersama-sama membentuk ekosistem kampus merdeka, merdeka belajar atau MBKM. Nah, tujuan dari Kedereka ini atau Matching Fund ini adalah membangun sinergi antar studi begitu untuk riset, untuk pengembangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memperluas dan meningkatkan dampak positif, terlebih mengenai pembiayaan begitu agar secara bersama-sama dapat mengelola dengan baik dan memberikan manfaat yang luas. Kemudian yang ketiga, mendorong penciptaan produk ataupun jasa yang inovatif untuk diproduksi secara massal, Bapak Ibu. Jadi seperti program kami memproduksi Simakar SM yang nantinya Bapak Ibu bisa merasakan atau menggunakannya sebagai sistem penjaminan mutu internal Bapak Ibu sekalian secara digital. Nah, kemudian yang keempat adalah tujuannya mendorong perguruan tinggi serta DUDI untuk membangun bisnis atau membangun unit bisnis begitu berbasis iptek dan juga wirausaha. Dan yang terakhir adalah menjadi ajang program MBKM begitu. Jadi kegiatan ini bisa menjadi sarana mahasiswa untuk melaksanakan magang MBKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini atau matching fund ini dibagi menjadi dua skema. Jadi ada skema A dan skema B. Nah, kebetulan di sini kami mengikuti skema A, Bapak Ibu, di mana tujuan dari skema A adalah kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Nah, inovasi yang kami hasilkan adalah sistem Simakar SM untuk sekolah dan madrasah di Indonesia. Begitu. Selanjutnya, tim kolaborasi antara UNES dan mitra yaitu PT DJI mengembangkan upaya digitalisasi Bapak Ibu, yaitu digitalisasi sistem penjaminan mutu internal atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu istilah SPMI begitu. Nah, ini kami buat digitalisasinya berbasis website. Jadi kami buatkan aplikasi atau sistem di dalam website begitu yang mengacu pada standar IASP 2020 yang dikeluarkan Bank SM. Nah, sistem ini kami harapkan dapat memberikan gambaran nantinya kepada Bapak Ibu sekalian terkait peta mutu pendidikan, baik itu kepada kepala sekolah atau pimpinan, kepada wakil kepala sekolah gitu ya, terutama wakil kepala sekolah penjaminan mutu, sehingga nantinya dapat membantu pengambilan kebijakan serta alokasi sumber daya yang tepat begitu. Nanti jika Bapak Ibu tidak tahu apa yang ingin ditingkatkan, justru itu menjadi masalah. Nah, harapannya dengan sistem ini Bapak Ibu jadi lebih tahu dengan jelas mana yang harus ditingkatkan melalui sistem kami. Nah, puji syukur Bapak Ibu, ide inovasi kami ini disambut baik oleh tim verifikator Matching Fund Kedereka, sehingga pada tanggal 24 Juni 2023 ketika kami melaksanakan presentasi di Tangerang begitu, tim verifikator menerima dengan baik inovasi kami sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan ini
kepada sekolah Bapak Ibu semua nantinya. Begitu. Nah, izin Bapak Ibu, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, sedikit latar belakang mengapa kami bisa mengambil tema ini. Jadi Bapak Ibu, secara umum begitu, Indonesia memiliki visi yang besar begitu ya di tahun 2045, di mana Indonesia akan menyongsong usia emas, dan salah satu pilar visinya adalah keberhasilan pembangunan manusia melalui dunia pendidikan. Nah, namun yang kami pelajari atau kami riset, masalah yang terjadi di dunia pendidikan tentu sangat banyak Bapak Ibu. Adanya ketimpangan antara daerah di Jawa, di Kalimantan, di Papua, ini menjadi hal yang sangat krusial saat ini. Oleh karenanya, penting untuk memperhatikan standarisasi. Dan pemerintah melalui Ban SM begitu mengeluarkan standar IASP terbaru 2020 yang digunakan untuk penilaian akreditasi. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kami lihat-lihat ternyata sama saja ini dengan konsep balance scorecard kalau secara internasional. Nah, kemudian kita berbicara data, Bapak Ibu, di mana hasil akreditasi satuan pendidikan di tahun 2021 menunjukkan kualitas pendidikan yang cukup signifikan, perbedaan kualitas yang cukup signifikan, di mana mayoritas satuan pendidikan masih terakreditasi B itu sekitar 50,4%. Sedangkan yang A hanya 22,8%. Ini tentu dari hasil riset kami secara lebih jauh, ini adalah hasil dari rendahnya penerapan budaya mutu. Budaya mutu serta rendahnya kesadaran implementasi SPMI yang ada di sekolah dan madrasah di Indonesia. Nah, kemudian kendala implementasi yang salah satu kendalanya misalnya adalah standar nasional pendidikan belum tersosialisasi secara merata. Mungkin kita yang di Jawa cukup mengerti dengan 8 SMP begitu ya, tetapi belum tentu saudara-saudara kita yang ada di Papua, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, belum tentu mengerti standar nasional pendidikan. Mereka saja mungkin masih berpikir tentang gaji atau tentang mengajar begitu ya. Tapi kita di sini sudah sejauh berpikirnya, tapi mereka belum. Nah, salah satu kendala-kendala ini atau kendala-kendala lainnya inilah yang menjadi apa namanya motivasi kami untuk menciptakan suatu digital tools Bapak Ibu sehingga mudah diakses harapannya untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan SPMI berbasis kebutuhan jangka panjang yang nantinya dapat memberikan manfaat dalam pusat monitoring, evaluasi serta peningkatan mutu. Nah, oleh karena itu dari rumusan masalah tadi Bapak Ibu, kami akhirnya menciptakan inovasi yaitu sistem manajemen kinerja sekolah atau disebut dengan SIMAKER SM yang kami gunakan berbasis website atau kami ciptakan berbasis website. Nah, di sini kami bekerja sama antara UNES dan DJI, di mana UNES memiliki peran dalam penyiapan tahap studi literatur, kemudian menyiapkan pakar, serta menggandeng stakeholders. Jadi kami sudah kulon nuwun dulu sebelumnya ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian juga kami sudah kemarin audiensi ke Ban SM untuk melaksanakan kegiatan ini juga. Nah, dari kami pihak perusahaan PT DJI ini melakukan analisis dari standar IASP serta melakukan pembuatan sistem. Nah, upaya kolaborasi ini kami harapkan dapat meningkatkan komitmen Bapak Ibu semua dan dalam pelaksanaan SPMI serta dapat menggunakan SIMAKER SM ini menjadi sarana atau digital tools yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah apa namanya gambaran begitu ya mengenai SIMAKER SM sebagai mitra penjaminan mutu. Jadi SIMAKER SM ini kami harapkan dapat memberikan manfaat sebagai pusat monitoring tadi dan menjadi evaluasi kinerja mandiri dalam siklus SPMI Bapak Ibu. Serta persiapan akreditasi sekolah. Dalam siklus SPMI Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan atau disingkat PPEPP. Nah, ini semua sebenarnya penting untuk Bapak Ibu lakukan sebagai persiapan Bapak Ibu untuk akreditasi. Begitu. Nah, di dalam SIMAKER SM ini akan memfasilitasi aktivitas antara admin begitu, kemudian antar sekolah dan juga auditor. Nah, aktivitas-aktivitas yang rutin ini akan menciptakan perubahan, harapannya akan menciptakan perubahan-perubahan kecil begitu ya,
yang berkelanjutan. Dan harapannya nanti visualisasinya akan terbentuk melalui spiderweb. Nah, spiderweb ini kemudian akan memberikan gambaran kepada pimpinan mana indikator-indikator yang masih lemah atau indikator-indikator yang masih kuat yang mana. Nah, setelah itu maka sekolah dapat melakukan atau menetapkan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sehingga harapannya Bapak Ibu jika punya uang yang terbatas, uang tersebut dialokasikan kepada upaya-upaya peningkatan indikator yang lemah begitu. Kita ketahui misalnya indikator yang lemah adalah kurikulum begitu. Nah, upaya kita adalah meningkatkan mutu guru ataupun pelatihan kepada guru untuk meningkatkan misalnya kurikulumnya atau secara lebih luas atau secara lebih khusus misalnya terjadi bully di sekolah. Nah, bagaimana action plan kita atau tindakan setelah itu kepada siswa misalnya untuk melakukan pendampingan secara psikologis misalnya untuk menurunkan angka bully di sekolah. Nah, ini juga dinilai Bapak Ibu ya di dalam akreditasi. Nah, nanti secara lebih luas lagi, jika Bapak Ibu sudah mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah, maka tim dari UNES yang menyiapkan pakar, kemudian dari tim mutu sekolah dari kami PT DJI, maka akan membantu Bapak Ibu dalam hal pelatihan peningkatan mutu dan SDM di indikator-indikator yang masih lemah. Begitu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Simakar SM, Bapak Ibu. Jadi, kami sudah membuat sistemnya, sudah jadi sesuai dengan standar SD, SMP, SMA, dan SMK, begitu ya. Kalau SMK ada standar kekhususan, ini sudah kami sesuaikan, kemudian SD ada standar-standar tambahan, begitu, itu sudah kami sesuaikan semua. Jadi, tinggal menyesuaikan saja. Nah, di dalam sistem ini, Bapak Ibu semua bisa melakukan penyimpanan dokumen. Jadi dokumen-dokumen Bapak Ibu setiap tahun itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Nah, ini bisa disimpan setiap tahunnya di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu juga setiap tahun kan harus melaksanakan penjaminan mutu internal. Maka dilakukanlah audit mutu internal. Nah, audit mutu internal ini bisa dilakukan di sistem kita. Jadi ada auditor di situ nantinya. Auditor internal yang Bapak Ibu siapkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan kepada kepala sekolah dalam bentuk apa? Dalam bentuk report. Nah, inilah report yang kami keluarkan dalam Simakar SM, Bapak Ibu. Jadi report ini tentu akan sangat berguna bagi Bapak Ibu kepala sekolah, wakasek dan pimpinan, sehingga mengetahui secara tepat kondisi kesehatan mutu dari sekolahnya masing-masing ya, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan tadi yang dan rencana tindak lanjut yang tepat begitu. Nah, secara umum kita tentunya akan mendapatkan masing-masing manfaat Bapak Ibu, baik itu dari pengusul yaitu UNES, dari kami sebagai mitra, dan juga sekolah dan madrasah yang Bapak Ibu saat ini mengabdi ya. Jadi melalui 3 kegiatan yaitu peningkatan awareness dan penguatan mutu, kemudian implementasi Simakar SM sekolah Bapak Ibu, dan nanti akan ada layanan inkubasi dan pembinaan SPMI menuju akreditasi. Maka kami harapkan Bapak Ibu semua dapat manfaatnya begitu ya, yaitu meningkatkan kesadaran pelaksanaan SPMI, manajemen dan budaya mutu, dan pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan mutu serta nilai akreditasi Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini adalah tahapan dari aktivitas kedereka kami Bapak Ibu. Jadi tahap pertama kami sudah melakukan riset, desain dan development di tanggal 17 sampai 25 Agustus. Kemudian di tahap kedua yaitu testing Simakar SM pada tanggal 25 sampai 7 September. Nah, tujuannya dari testing ini adalah menguji program Simakar SM ini secara menyeluruh sehingga memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan data dari Bapak Ibu semua nantinya. Begitu. Jadi tidak perlu ragu lagi jika Bapak Ibu ingin upload, ini sudah kami testing begitu ya, sudah kami cek keamanan datanya, dan nanti kami harapkan Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk upload data di dalam sistem yang kami siapkan. Dan yang ketiga, ketiga dan keempat ini adalah program lanjutan kami, yaitu ketiga kami melaksanakan FGD nantinya untuk melakukan pengenalan Simakar SM, kemudian soft launch platform mutusekolah.id, serta mengenalkan program CSR kami.
yaitu gerakan 100 sekolah bermutu berbasis digital, gratis begitu, di hari Selasa 26 September 2023 bertempat di Aula Muhammad Hatta FIB UNES. Untuk undangan sudah kami sampaikan juga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan implementasi sistem di 20 sekolah dan madrasah terpilih, yaitu sekolah yang dan madrasah yang Bapak Ibu yang kami undang hari ini, yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan ini akan kami laksanakan rencananya di antara tanggal 2 sampai 31 Oktober 2023. Nah, kita lanjut mengenai rundown dari SGD sendiri. Jadi ini sekilas mengenai rundown SGD di hari Selasa nanti. Jadi di hari Selasa nanti kami turut mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Provinsi untuk memberikan sambutan, serta kami juga mengundang 100 sekolah, termasuk Bapak Ibu sekalian, dan madrasah begitu ya, dari jenjang SD sampai SMK yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya sebagai peserta. Untuk mengisi materi, kami mengundang perwakilan dari BAN SM Provinsi Jawa Tengah serta BBPMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah untuk memaparkan materinya masing-masing sesuai dengan tema yang sudah Bapak Ibu lihat. Nah, pada FGD kali ini kami juga mengundang Bapak Ibu sekolah, kami mengundang Bapak Ibu gitu ya, kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah, penjaminan mutu ataupun perwakilan guru begitu ya sebagai target utama. Nanti harapannya dari sesi diskusi yang ada di FGD ini, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penjaminan mutu yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan nantinya di sekolah masing-masing. Metode terbaiknya seperti apa? Nah, pada sesi terakhir di jam 11 begitu sampai jam 11.30, kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan registrasi untuk ikut program CSR kami, gerakan 100 sekolah bermutu berbasis digital. Ini akan kami laksanakan secara gratis nantinya. Nah, ini adalah daftar 80 sekolah peserta FGD. Jadi selain Bapak Ibu sekalian, ada 80 sekolah lain yang sudah kami undang sebagai peserta FGD. Nah, 80 sekolah ini ada di Kota Semarang dan sekitarnya, dan ini kami prioritaskan yang akreditasinya, mohon maaf, masih B sama C begitu. Untuk Bapak Ibu semua, nanti mungkin bisa diskusi dengan sekolah-sekolah tersebut, atau nanti dari sekolah-sekolah ini bisa mendapatkan manfaat begitu ya, sehingga nanti lebih tepat sasaran, Bapak Ibu bisa berbagi sharing ilmu. Kemudian nanti juga pimpinan mereka atau kepala sekolah dari sekolah-sekolah ini dapat berdiskusi lebih jauh untuk merencanakan peningkatan mutu di sekolah-sekolah mereka. Jadi kita Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab untuk cara bersama-sama meningkatkan mutu, begitu tidak hanya kita berdiri sendiri, tapi juga harapannya berdampak kepada sekolah-sekolah sekitarnya, atau sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Semarang. Nah, kita lanjut ke kegiatan visitasi implementasi Simakar SM yang nanti akan kami lakukan di bulan Oktober di sekolah Bapak Ibu semua ya. Jadi 20 sekolah ini atau 20 sekolah yang saat ini kami undang untuk audiensi, ini akan menjadi sasaran kami untuk melakukan visitasi implementasi Simakar SM. Nah, kegiatan yang kami lakukan itu ada dua, Bapak Ibu, secara utama atau secara umum. Yaitu yang pertama adalah kami memberikan materi mengenai pentingnya sistem penjaminan mutu internal untuk diterapkan sebagai upaya peningkatan budaya mutu. Serta yang kedua, kami akan memberikan bimbingan teknis penggunaan Simakar SM kepada pimpinan, kemudian jajaran Dewan Guru dan staf yang sudah Bapak Ibu nanti siapkan nantinya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk bagi sekolah begitu ya, tentunya pengenalan dan peningkatan budaya mutu serta SPMI secara digital melalui penggunaan Simakar SM. Dan yang kedua tentunya kami memberikan secara gratis Bapak Ibu selama 1 tahun untuk Bapak Ibu menggunakan sistem Simakar SM ini sebagai sistem penjaminan mutu Bapak Ibu. Begitu. Kemudian bagi tim kami tentunya tim Pedereka adalah kami bisa mendapatkan sarana untuk Bapak Ibu bisa memberikan feedback atau masukan terkait sistem kami begitu ya, dan kami bisa melihat tingkat keberterimaan dari Simakar SM ini, sehingga nanti kami bisa meningkatkan layanan ataupun bisa meningkatkan fitur-fitur yang ada di dalam Simakar SM. Nah, ini Bapak Ibu daftar 20 sekolah atau madrasah yang saat ini ada ya, atau yang kami pilih untuk visitasi implementasi Simakar SM.
Jadi untuk kita sebutkan salah satu di SD Sekaran, Negeri 1 Sekaran, ini akan rencana visitasi di hari Senin 2 Oktober 2023 dan terakhir rencananya kami akan visitasi di SMK Pelayaran Akwelni Semarang di hari Jumat 27 Oktober 2023. Nah, mohon Bapak Ibu yang hadir di sini bisa melihat daftarnya, begitu ya, daftar kegiatan visitasi serta jadwalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sekiranya Bapak Ibu ingin menggeser tanggal, itu bisa konfirmasi nanti di grup ataupun bisa WA Pak Sairoji, gitu ya. Untuk nomornya di 0813 9150 1189. Atau bisa cari di grup WA nanti. Nah, Bapak Ibu, setelah kegiatan matching fund atau kedereka yang sudah selesai di bulan Oktober, maka jangka panjangnya apa? Nah, jangka panjang kami sudah menyiapkan CSR tadi, yaitu CSR Gerakan 100 Sekolah Bermutu Berbasis Digital. Nah, sasarannya ini adalah sekolah yang tadi 80 sekolah, Bapak Ibu. 80 sekolah yang B atau C ini akan kami arahkan untuk mengikuti program ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Bapak Ibu nanti sebagai 20 sekolah terpilih ini bisa menjadi mentor atau percontohan bagi sekolah-sekolah lain tadi ya untuk menggunakan Simaker SM sebagai digital tools penjaminan mutu internal. Atau nanti dalam penyiapan dokumennya Bapak Ibu bisa memberikan sharing. Oh Bapak Ibu ini loh format yang benar misalnya dalam hal bukti-bukti absen atau format-format RPS dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa memberikan referensi kepada sekolah-sekolah tersebut. Karena harapannya Bapak Ibu bisa memberikan dampak untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kota Semarang khususnya. Nah, Bapak Ibu, izin mengenalkan terkait platform kami yaitu mutusekolah.id. Jadi secara luas kami membuat platform mutusekolah.id ini sebagai platform terpadu satu pintu untuk Bapak Ibu jadikan mitra untuk peningkatan mutu sekolah. Layanan utama kami ada pendampingan, kemudian ada pelatihan kepala sekolah, leadership dan manajemen skill. Kemudian untuk layanan suplemen mutu kami ada tata kelola mengenai laboratorium. Jika Bapak Ibu ada laboratorium itu bisa kami bantu untuk misalnya terakreditasikan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin menuju zona integritas itu bisa kami bantu juga. Dan banyak pakar-pakar kami, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya selain mutu sekolah, kami juga bergerak di segmen pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu mungkin bingung mau pakarnya dari mana, kami sudah ada pakar-pakar. Baik itu dari perguruan tinggi dan dari sekolah nantinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kami membangun sebuah manajemen mutu, begitu ya. Jadi harapannya kalau misalnya beberapa platform lain atau layanan lain biasanya harus atau misalnya tujuan akhirnya langsung akreditasi atau tujuan akhirnya langsung sertifikasi. Kami harapannya di sini menguatkan dulu fondasinya. Jadi dari internal Bapak Ibu harus sudah paham dulu mengenai budaya mutu, mengenai SPMI dan akreditasi. Kemudian kita sasarkan secara strategis SDM-nya sesuai dengan job desk-nya, kemudian kita lihat budaya mutunya apakah sudah konsisten atau belum, dan baru setelah itu kita berbicara tentang akreditasi. Karena kita tidak bisa berbicara hasil akreditasi ataupun sertifikat ataupun nilai begitu ya jika kita tidak kuat fondasinya atau budaya mutunya. Itu yang kami bangun atau visi misi yang kami terapkan selama ini di perusahaan kami. Nah, ini sedikit mengenai layanan platform mutu sekolah secara detail begitu. Ada 6 program bulan kami. Kemudian kami juga memiliki layanan untuk institusi sekolah, kepala sekolah dan guru serta siswa. Kami juga bekerja sama dengan beberapa platform lain atau perusahaan lain sehingga nanti Bapak Ibu jika ada kebutuhan-kebutuhan kami bisa link and match dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kami juga ada sistem digital atau sistem aplikasi lain begitu ya Bu. Selain Simaker ada juga LMS serta sistem persuratan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami nanti. Nah, ini salah satu event terbaru kami yaitu event bersama platform lain yang tadi kami sebutkan ada Ikram, kemudian ada Foya begitu.
bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan. Ini kami laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 kemarin dengan judul Pelatihan Leadership dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Nah, sasarannya ini adalah kepada 35 sekolah dan madrasah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ini dihadiri sekitar 40 guru dan 80 siswa-siswi. Dan pada kegiatan ini kami menghadirkan pakar kami yang sudah kami ajak kerjasama begitu, yaitu Ibu Dr. Ahlis Koidah Nur untuk memberikan materi kepada para dewan guru serta pimpinan yang ada di sini. Begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Bu Ahlis ya. Beliau adalah pengawas SMK yang ada di Kota Semarang, Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu pakar kami yang sudah kami ajak kerjasama. Nah, ini pakar kami, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada Pak Karyono Natar. Jadi beliau ini adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Pasawaran Lampung. Beliau punya channel YouTube, Bapak Ibu, Info Pendidikan yang ada di YouTube, sekitar 50.000 subscriber. Nah, beliau ini sering memberikan sharing terkait update di sekolah, pendidikan sekolah, akreditasi, penjaminan mutu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung Pak Karyono ini melalui kami. Jadi mungkin Pak Karyono bisa memberikan nanti manfaat kepada Bapak Ibu semua secara lebih jelas begitu ya ketika kami hubungkan antara Bapak Ibu semua dengan pakar kami. Nah, demikian juga dengan Bu Alis. Bu Alis ini adalah pengawas SMK di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Tengah. Nah, pakar-pakar kami juga ada di mutuperguruantinggi.id atau di segmen pendidikan tinggi. Nah, ini bisa memberikan juga manfaat kepada Bapak Ibu semua terkait leadership ataupun penjaminan mutu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sesi terakhir, kita akan melaksanakan atau melanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait FGD ataupun nanti teknis implementasi di sekolah seperti apa, monggo kami persilakan. Monggo Bapak Seroji, apakah ada di tempat? Oke, mungkin Bapak Ibu langsung saja jika ada pertanyaan. Terima kasih Mas Yohanes. Suara saya terdengar enggak, nggih? Halo? Jelas, Bu. Oke, jelas. Perkenalkan saya Hedi Prastiani dari SMP Negeri 11 Semarang. Terima kasih sekali UNES telah mengundang kami untuk ikut bagian dari program ini. Itu yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, lanjutan penyimpanan arsip-arsip sekolah yang berada di Simager itu apa hanya 1 tahun, Mas? Karena tadi kan berarti 1 tahun gitu. Kemudian kelanjutannya bagaimana? Itu pembiayaannya itu sekolah atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian apakah di web itu juga menyediakan item-item yang yang dibutuhkan untuk SPMI dari pemetaan mutu, kemudian penyusunan rencana peningkatan mutu, kemudian implementasi dan sebagainya, yang diantaranya butuh umpan balik dari pelanggan, misalkan perspektif pelanggan dan sebagainya, sebagai bagian dari pengguna jasa layanan sekolah itu kan mau tahu kepuasannya kan dari mana gitu kan. Jadi mungkin itu juga disediakan supaya tagihan yang ada di web itu matching begitu dengan data-data yang diambil sekolah di lapangan begitu. Kemudian untuk sekolah kami kebetulan di bulan Oktober itu ada PKKS begitu. Jadi memang selama ini secara manual gitu untuk mengukur sejauh mana sekolah itu sudah menjamin itu, ya kami itu penilaiannya dari tahunannya PKKS kemudian diakreditasi gitu. Jadi kalau yang bisa dilihat progresnya di web memang belum ada begitu yang secara umum dipakai serentak begitu dari kementerian. Jadi
mohon penjelasannya Mas Yohanes. Mungkin kalau ada yang belum saya pahami nanti saya bisa tanyakan kembali. Terima kasih. Ya, ya, pertanyaan pertama tadi sebelumnya terima kasih Bu Heti dari SMP 11 Semarang sudah bertanya begitu. Ini juga mungkin diperhatikan untuk Bapak Ibu semua. Jadi tadi kami sudah menawarkan ada program ataupun rencananya Simakar SM ini akan diterapkan 1 tahun gratis begitu ya. Nah, pasca 1 tahun itu apakah programnya mau seperti apa? Jadi sistem ini memang kami gratiskan Bapak Ibu selama 1 tahun kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Nanti untuk program selanjutnya atau tahun selanjutnya itu akan kami berikan apa namanya biaya. Jadi untuk biayanya tidak tidak mahal Bapak Ibu. Jadi sekitar yang paling murah sekitar 3 juta per tahun Bapak Ibu, 3 juta per tahun. Dan yang Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu dapatkan adalah penyimpanan sekitar 5 giga. 5 giga untuk satu sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perpanjangan dengan membayar sejumlah retribusi tadi atau sejumlah tarif tadi. Kemudian Bapak Ibu untuk data-datanya misalnya Bapak Ibu yang sudah yang tidak ingin melanjutkan seperti apa. Nah, untuk data-datanya nanti akan kami backup kemudian akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu nantinya. Nanti data-data yang ada di website atau di server kami akan kami hapus begitu sehingga nanti kami tidak bisa mengakses lagi. Karena itu data-data internal Bapak Ibu sekalian. Jadi akan kami bantu backup dan kami akan kirimkan ke Bapak Ibu sebagai arsip. Dan nanti akan tentunya tidak akan kami lanjutkan begitu. Tapi nanti jika Bapak Ibu di tahun ketiga atau tahun keempat ada apa namanya ada keinginan untuk melanjutkan pembelian begitu, ini akan kami mungkin dari tim marketing akan memberikan harga khusus untuk 20 sekolah pertama. Ini kan hitungannya 20 sekolah pertama yang melaksanakan atau menerapkan Simakar SM ini. Ya, harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan harga khusus nantinya. Nah, kemudian nanti mengenai fitur-fitur, ya terima kasih Bu Heti tadi terkait fitur-fitur memang selama ini yang sudah kami kembangkan hanya di fitur evaluasi Bapak Ibu. Jadi kalau siklus PPEPP kan ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan begitu ya. Nah, yang baru kita fasilitasi adalah di pengumpulan dokumen, ibaratkan pengumpulan dokumen jadi upload-upload dokumen, kemudian verifikasi atau self-evaluasi oleh Bapak Ibu sendiri sebagai user guru begitu yang melakukan upload data tadi, dan juga nanti di verifikasi ulang oleh auditor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harapannya ada auditor internal. Nah, itu diverifikasi ulang. Dan setelah diverifikasi ulang dan diberikan nilai yang betul begitu ya, atau yang sudah diverifikasi, maka muncullah spider web atau report begitu. Nah, baru sebatas itu Bapak Ibu. Jadi tadi ada 3, yaitu pengumpulan, kemudian verifikasi, dan selanjutnya adalah laporan atau report. Nah, untuk dokumen-dokumennya sendiri, memang itu aktivitasnya masih di luar sistem kami. Jadi misal ada pengumpulan dokumen tracer studi ataupun penilaian kepuasan stakeholder, itu masih Bapak Ibu lakukan secara manual ya sementara begitu. Kemudian ada lagi Bu Heti? Ada Mas. Kalau begitu sama dong, tidak ada yang membuat jenengan menjadi pilihan yang paling baik. Kalau akhirnya kami di sekolah bisa mengkreat sendiri kan begitu. Kami kan juga diberi web yang dari dinas kan begitu. Kemudian untuk maintenance-nya itu sekolah mengupload sendiri atau ada dari pihak apa namanya KDRIK yang membantu untuk maintenance-nya gitu. Karena menurut saya ada kadang-kadang web itu yang maintenance-nya susah begitu. Kalau kami itu bisa saja kan Pak, maaf Mas, kita sekolah bisa membuat web sendiri yang apa namanya yang sebagai SPMI yang kita bisa membeli domain dengan lebih murah tahunannya kan begitu. Jadi kita bisa membuat halaman-halaman di web itu tersendiri kan begitu. Jadi kalau di tempatnya Mas Simakar itu juga tidak memberikan yang lebih mudah bagi kami untuk memamerkan gitu ya tingkat kemajuan di sekolah kami. Nah terus
keunggulan yang bisa menjadikan kami akan berlangganan di Simaker itu apa gitu, Mas? Terima kasih. Baik. Oh, baik. Ya, mungkin itu akan kami terima sebagai masukan, Bapak Ibu semua. Jadi, memang ini masih apa namanya di pengembangan sistem kami ini masih sesuai dengan proposal yang kami ajukan ke Kedereka atau ke kementerian waktu itu. Jadi, sebatas itu lingkupnya. Tapi itu dia tujuan dari implementasi ini atau testing ini adalah kami mendengar masukan seperti ini dari Bapak Ibu semua. Kira-kira adakah fitur yang bisa kami kembangkan atau tambahkan dalam sistem. Karena kami kan dari kacamata sebuah perusahaan ya Bapak Ibu, mungkin kacamata kami sempit. Nah, Bapak Ibu yang punya pengalaman dan jam terbang tinggi di sini mengenai penjaminan mutu di sekolah, nah harapannya seperti tadi bisa memberikan informasi terkait apa namanya peningkatan yang bisa kami lakukan. Ya, terima kasih Bu Heti. Nanti akan coba dalam 1 tahun ini tentunya dari implementasi yang nantinya akan dilaksanakan secara gratis itu akan kami tingkatkan. Nanti pada akhir tahun dari peningkatan-peningkatan tadi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu atau tidak, nanti keputusannya kami kembalikan kepada sekolah masing-masing. Apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Gitu. Enggak mungkin Iya, Mas, terima dilanjut. kasih. Ya. Oke. Terima kasih juga. Monggo, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik Bapak Ibu izin menambahkan terkait dengan program kami, ya, Bapak Ibu. Program kami ini adalah sebenarnya bentuk kolaborasi dari Universitas Negeri Semarang beserta apa namanya mitra kami yaitu PT DJI. Harapannya dari sistem ini nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya di dalam proses penjaminan mutu internal sekolah. Pada kegiatan ini juga kami telah sudah melakukan riset ya riset yang telah dilakukan tim kami yaitu tim Kedereka dan pada akhirnya mengembangkan sebuah sistem dari luaran Kedereka ini dari kementerian itu harapannya juga nanti dapat digunakan di masing-masing sekolah karena ketika mengembangkan sebuah sistem itu juga diperlukan yang namanya database, maintenance dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk tahap proses ini, Bapak Ibu yang terpilih di 20 sekolah ini masih mendapatkan terkait dengan sistem ini secara free seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa namanya kebermanfaatan selanjutnya apakah Bapak Ibu nanti mau melanjutkan atau tidak itu sudah di tangan Bapak Ibu semuanya. Kami dari tim Kedereka berupaya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan sistem penjamin mutu internal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu tambahan saya, Mas Yovin. Apakah dari Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan? Tadi dari Pak Hindarto, nggih, yang izin untuk raise hand tadi. Halo, Pak Hindarto, apakah masih berada di Zoom? Hindarto dari Pak Hindarto dari SMK Akpel nih. Halo, Pak. Suara saya terdengar apa tidak, Pak? Terdengar namun Oke. masih putus-putus, Bapak. Belum clear atau belum jelas. Mungkin bisa Suaranya terdengar, Pak. halo. Kelihatannya Pak Hendarto terkendala sinyal, Iya, Bapak Ibu sinyalnya sekalian. kurang. Oke, baik, Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Cukup jelas Bapak Ibu penjelasan dari kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan terkait dengan audiensi pada pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa bertemu secara langsung di aula Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menghadiri kegiatan FGD yang merupakan sebuah rangkaian dalam kegiatan Kedereka kami. Saya rasa cukup ya, Mas Yovin, ada yang ingin ditambahkan, Mbak Rosa? Kita terakhir sesi dokumentasi, Pak. Oh iya, sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, sesi dokumentasi untuk dapat menyalakan kameranya untuk kita foto bersama, nggih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu telah menyalakan kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Nanti saya akan ambil gambarnya nih Bapak dan Ibu. Nggih. Nanti juga bisa dibantu ya Mas Yovin untuk Oke. kita screenshot. Baik, Bapak dan Ibu, saya ambil gambar mulai sekarang. 1, 2, 3. Baik, lagi Mas Yovin. Oke. Ya, Tapi sebenarnya oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di hari Selasa nanti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mudah-mudahan ikhtiar kita, langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita dalam rangka selalu meningkatkan mutu dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, Bapak Ibu, izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Sehat selalu Bapak Ibu.